Ya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga sudah membantu rekam. Tadi siapa ya? Oh, mohon maaf, yang mencatat ini siapa? Yang mencatat scoring? Saya, Bu. Friendly ya? Siap ya, Bu. Siapa? Friendly? Iya, Bu. Sebentar. Oh ya, sebentar teman-teman, saya izin cek ini dulu ya, portal. Apakah semuanya sudah oke? Yes, oke. Aman portalnya. Oke. Sudah terlihat ya di layar ya. Ini sebentar. Oke. Ini filenya saya restart dulu. Oke, baik teman-teman. Kita akan memulai siklus penatausahaan PBB. That's why I ask you all guys untuk to remind flowchart ini. Karena ini akan kita pakai terus untuk penatausahaan PBB sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai proses ini tuntas. Sekarang kita lihat yang dikasih garis biru ini. Ya, yang dikasih titik-titik biru ini, teman-teman melihat jelas ya, ini artinya di chapter 2 ini kita akan belajar tentang pendaftaran dan pemutakhiran data ya. Pendaftaran dan pemutakhiran data. Data apa? Data objek pajak. Bismillahirrahmanirrahim. WP mana yang akan dibahas? Yaitu area yang biru ini. Oke. Yaitu WP mengembalikan SPOP dan LSPOP dan surat teguran. Kita lihat penjelasannya seperti apa. Nah, di sini bismillah. SPOP dan LSPOP. Ini apa sih? Intinya, isinya adalah memberitahukan tentang objek pajak. Objek pajak itu apa? Nah, kita kan karena kita sekarang belajarnya tentang P3 ya. P3 dan L. P3L kita belajarnya. Oh iya, tulisan tangan saya sudah kelihatan belum di layar teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Jadi ini P3L, perkebunan, pertambangan, perhutanan. Ini artinya apa? Kita memberitahu kepada lewat SPOP yang teman-teman sudah download, itu wajib pajak memberitahu kepada Fiskus, petugas pajak, ini loh kebun atau hutan atau tambang, tanah, dan bangunan di mana saya atau wajib pajak itu wajib membayar PBB-nya. Dia lapor tuh tanahnya berapa hektar, terus mana yang bagian produktif, mana yang tidak produktif, terus di daerah mana saja lokasinya, dia lapor gitu ya, luasnya berapa gitu ya. Terus bangunan, apakah ada pabrik di atasnya, ataukah ada mes karyawan, ataukah ada kantor office perusahaan, ataukah ada dibangun jembatan di sana gitu ya. Nah, ini luasnya pun berapa gitu ya. Terus
Setelah wajib pajak memberitahu, nanti Fiskus akan melakukan penilaian. Berapa sih nilainya? Gitu ya. Nah, untuk rinciannya ada dalam lampiran, gitu ya, ada dalam lampiran. Nah, ini pendaftaran. Fiskus mendaftarkan. Pendaftaran itu dalam rangka apa sih? Pendaftaran itu adalah dalam rangka gini. Misalnya PT Sawitku. Tadinya di tahun 2020 gitu ya, atau dia sorry ya. Di tahun 2020 dia di SPOP-nya itu hanya lahannya sekitar 100 hektar. Kemudian di SPOP 2021 gitu ya, dia melaporkan bahwa dia baru di 2021 per 1 Januari itu dia punya apa? Dia ada tambahan lagi 50 hektar. Dia baru dapat izin usaha. Izin usahanya baru didapatkan di November 2020. Sehingga di 2021 dia harus melakukan pendaftaran. Yang mana? Yang 50 dari tidak ada menjadi ada. Tadinya kan cuma 100 hektar, terus tambah lagi 50. Dia tulis ada tambahan lagi 50 hektar selain memang 100 hektar yang sudah dia punya. Itu terkait dengan pendaftaran. Kemudian bagaimana dengan pemutakhiran? Pemutakhiran itu artinya apa? Kan dia udah ada 100 hektar nih yang dia punya. 100 hektar itu kan dia lapor di SPOP di ini ya, anggap di awal tahun kuartal pertama di Februari ya, Februari tahun 2020. Itu ada sawit di situ. Sawitnya itu ditanam atau kopi deh, kopi atau sawit gitu ya. Nah, anggap ini usianya kan waktu itu masih misalnya 6 bulan, belum bisa panen dong gitu ya. Kemudian nilainya masih rendah. Kemudian kan 12 bulan kemudian, setahunnya di 2021 kan udah usianya dia di 18 bulan. Udah bersiap-siap untuk panen. Nilai tanahnya pasti beda. Makanya dimutakhirkan. Mutakhirkan apa? Luasnya tetap 100 hektar, tapi kan 100 hektar itu terdiri dari apa? Terdiri dari tanah yang udah ada sawitnya. Sawitnya yang usianya 12 bulan, sudah 18 bulan, sudah nilainya pasti beda, ya. Atau misalnya apa? Di tanah 100 hektar, tadinya nggak ada pabrik, terus diinformasikan ada pabrik baru, diperluas. Tadinya pabriknya hanya 1 hektar. Pabriknya tuh besar sekali 1 hektar. Kemudian karena permintaan banyak, CPO dunia, sehingga ditambah lagi luasnya 5.000 meter persegi luas pabriknya. Ya, sehingga apa? Ada pemutakhiran di situ, bangunannya bertambah gitu ya. Atau kurang lebihnya seperti itu ya, pendaftaran. Pendaftaran itu bahasa gampangnya dari tidak ada menjadi ada, pemutakhiran itu dari sudah ada tapi dimutakhirkan. Dimutakhirkan itu banyak loh, konteksnya bisa bertambah, apa namanya, bertambah nilainya, karena tumbuhannya itu di hutan maupun di perkebunan tambah, besar usia kopinya gitu ya, usia karetnya atau, pemutakhiran lokasinya mungkin berpindah gitu ya, "Kok bisa sih Bu pindah lokasi?" Ya bisa gitu. Misalnya apa? Misalnya pemutakhiran data terkait alamat. Tadinya misalnya terkait dengan pemekaran wilayah gitu ya. Tadinya dia masuk kabupaten A, sekarang kabupaten B. Itu ya, pokoknya pemutakhiran data. Kurang lebihnya seperti itu. Ini kita lihat ini ada di PMK 254. PMK adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 254 ya, pasal 3 dalam rangka pendaftaran dan pemutakhiran KPP menyampaikan SPOP. Teman-teman bayangin aja flowchart yang tadi kalian buat, yang teman-teman buat itu kan yang pertama memang disebutkan ada Fiskus atau petugas pajak yang menyampaikan SPOP ke wajib pajak ya. Nah, terus di pasal 4-nya, ini kan pasal 3 ya,
Subjek pajak atau wajib pajak wajib mengembalikan SPOP paling lama 30 hari setelah tanggal diterima. Kapankah tanggal diterimanya? Nah ini, kalau diterimanya tanggal 2 Februari ya berarti 30 hari setelah tanggal Februari. Ingat, bahasa PMK-nya atau peraturannya disebut 30 hari, bukan 1 bulan. Nanti kalau ujian ada pilihan ganda, A 1 bulan, B 30 hari, C 31 hari, D 28 hari karena ada Februari ya. Kalian jangan salah pilih yang ini ya. 30 hari setelah kapan? Setelah bisa loh setelahnya itu dijadikan soal pilihan ganda setelah tanggal diterima oleh setelah tanggal diterima oleh wajib pajak atau setelah tanggal dikirim oleh Fiskus ya kan? Beda dong. Setelah tanggal dikirim oleh Fiskus atau setelah tanggal diterima oleh wajib pajak. Nah, ini hati-hati memahami kata per kata dalam undang-undang ya, dalam peraturan perpajakan apapun itu, mau PMK, mau undang-undang. Di ayat 5-nya disebutkan, dapat diajukan penundaan pengembalian maksimal 14 hari setelah batas terakhir pengembalian normal. Normalnya wajib mengembalikan di 30 hari. Tapi karena satu dan lain hal, suatu halangan bisa jadi wajib pajak butuh penundaan. Ya, butuh ditunda. Butuh ditunda karena apa? Karena ada halangan. Misalnya terjadi transaksi baru, dia baru saja mendapatkan izin usaha pengelolaan hutan atau dia baru saja mengakuisisi sebuah kebun, transaksi akad jual belinya itu belum selesai, sebentar lagi selesai, sah menjadi milik dia, butuh waktu notaris, terus dia bilang ke kantor pajak, "Boleh nggak akad notaris baru selesai minggu depan? Sekalian nih soalnya Pak, saya mau laporin ke SPOP." "Oh boleh, dikasih ya." Asal mengajukan permohonan penundaan ya. Sebabnya bisa macam-macam, tapi difasilitasi di pasal 5 ini, artinya diperbolehkan ya. Nah, kan SPOP harus disampaikan ya sama Fiskus. Fiskus harus menyampaikan. Menyampaikannya via apa? Kalau zaman dulu harus diantar fisik, kalau zaman sekarang udah teknologi. PMK 19, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2019 mengizinkan untuk menyampaikan secara elektronik atau email ke wajib pajak. Atau wajib pajak kita persilahkan untuk mengunduh di websitenya DJP gitu ya. Nah, SPOP elektronik diperoleh dengan cara mengunduh tadi sudah. Terus pembubuhan tanda tangan menggunakan kode verifikasi. Yang sudah yang sudah pernah mengisi e-filing pasti tahu kode verifikasi seperti apa. Nah, tadi di flowchart yang bagian awal teman-teman kan ada tulisan ya, tahap pertamanya kan menyampaikan SPOP kepada wajib pajak. Kapan penyampaian SPOP-nya? Kapan? Gitu kan ya. Nah, penyampaian SPOP-nya itu adalah silahkan ada tiga macam tanggal ya, 3 macam tanggal. Pertama, tanggal untuk pendaftaran nih, dalam rangka pendaftaran teman-teman perhatikan deh, dalam rangka pendaftaran. Disampaikannya kapan? Saat objek pajak terdaftar. Kalau dia udah resmi jadi haknya wajib pajak, misalnya hak pengurusan hutan per tanggal tersebut memang sudah jadi haknya wajib pajak ya harus dilaporkan gitu kan ya. Dalam hal formulir SPOP elektronik disampaikan dalam rangka pendaftaran. Sementara dalam rangka pemutakhiran data artinya memang sudah ada ya objeknya ya. Ini tanggal 1 Februari. Untuk siapa sih tanggal 1 Februari yang pemutakhiran? Nah, kita lihat teman-teman sebelum ini saya pastikan saya reminding lagi ya bahwa ada perkebunan, ada hutan, perhutanan, ada tambang. Nah, siapakah yang paling lambat tanggal penyampaian SPOP-nya itu tanggal 1 Februari, kita lihat di sini adalah dalam rangka pemutakhiran itu adalah satu sektor perkebunan, ini ya,
kedua sektor pertambangan minyak dan gas bumi, dan sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi. Nah, teman-teman perhatikan ada berapa yang diwajibkan di 1 Februari. 1, perkebunan. Yang kedua, sektor migas, sektor pertambangan migas. Dan yang ketiga, sektor pertambangan untuk pengusaha panas bumi. Jadi, pertambangan itu teman-teman, perhatikan ada apa aja? Pertambangan migas, pertambangan pabum, panas bumi, pertambangan non-migas. Non-migas itu apa? Minerba. Minerba itu apa sih? Non-migas atau minerba? Mineral dan? Batu bara. Batu bara. Yes. Mineral dan batu bara. Oke ya. Nah, kemudian kapan lagi penyampaian yang SPOP itu adalah sama nih ya. Ini masih dalam rangka tahiran. Tanggalnya 31 Maret. Yang tadi ini adalah dalam rangka pendaftaran. Yang ini dalam rangka pemutahiran. Siapa aja yang 31 Maret? 31 Maret itu adalah sektor perhutanan, sektor pertambangan mineral atau batu bara, dan sektor lainnya ya. Jadi pertambangan minerba adanya di 31 Maret. Setidaknya teman-teman kalau sekarang nggak hafal nggak apa-apa, tapi teman-teman paham konsepnya. Sehingga apa? Ketika nanti ada UTS pilihan ganda, pertanyaannya untuk misalnya, untuk sektor pertambangan mineral atau batu bara, selambatnya SPOP disampaikan kapan? Pilihan ganda A 1 Februari, B 1 Januari, D 31 Maret, E tanggal 30 April. Kalau ketukar-tukar, ini SPT PPh Badan ya. Nah, teman-teman yang mana yang diisi? Nah, setidaknya kawan-kawan tahu di slide berapa, slide yang mana kalian harus tahu jawabannya ya. Ini, nanti kan kalau ujian kalian open book. Kalau lupa, setidaknya tahu di mana tempat mencari slide-nya. Oke. Selanjutnya adalah, sebentar. Selanjutnya adalah penerbitan surat teguran. Tadi masih ingat ya di flowchart. Setelah menyampaikan SPOP, kok nggak dikembaliin juga sama wajib pajak, nggak diisi gitu ya. Maka setelah ditunggu 30 hari nggak ada respon dari wajib pajak, dikeluarkanlah surat teguran. Khusus untuk wajib pajak yang mengajukan penundaan, jangan setelah 30 hari udah langsung dikeluarin surat teguran. Kita mesti cek dulu. Nanti kalau suatu hari teman-teman bertugas di bagian ini, teman-teman nggak boleh asal langsung membuat surat teguran ya. Tapi harus tunggu dulu 14 hari setelah batas yang 30 hari. Tapi kalau misalnya seandainya dicek, oh dia nggak mengajukan penundaan, berarti setelah 30 hari silahkan keluarkan surat teguran. Ya, oke. Subjek pajak atau wajib pajak mengembalikan SPOP 15 hari setelah tanggal terima bukti pengiriman surat teguran. Kan setelah 30 hari nggak ada jawaban ya, sama wajib pajak dikirimin sama Fiskus dikirimin surat teguran gitu ya. Dikirimin surat teguran, kok kamu nggak lapor-lapor, kok nggak mengembalikan SPOP, dikirimin surat teguran. Nah, dari surat teguran dikirim itu berapa lama sih WP dikasih waktu untuk mengembalikan? 15 hari. Ya. Kalau ada kata-kata seperti ini, berarti 15 harinya adalah 15 hari kalender. Sabtu Minggu juga dihitung. Jadi bukan 15 hari kerja. Oke ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah bahas yang ini ya. Kita sudah bahas yang ini. Allah Akbar.
Nih, kita sudah bahas yang ini tadi ya. Nah, berikutnya kita akan bahas yang ini nih. Berikutnya kita akan bahas yang ini nih. Ini yang di titik-titik biru nih. Yang di dalam kotak biru. Apakah perlu klarifikasi? Kapan sih terjadi klarifikasi? Kan ya. Klarifikasi itu terjadi ketika kapan? Ya, pasal 11 di PMK 254 menyebutkan bahwa dalam hal berdasarkan penelitian SPOP terdapat indikasi SPOP tidak sesuai. KPP meminta klarifikasi. Misal, dia di perkebunan kelapa sawit. Di SPOP nggak ada tuh bangunan pabrik. Padahal Fiskus mendapat informasi dari dinas setempat bahwa PT Sawitku mengajukan izin mendirikan bangunan, yaitu bangunan pabrik. Bangunan pabrik di atas lahan tersebut dan office. Pabrik dan office. Nah, ini tidak dilaporkan, tidak dituliskan dalam SPOP. Nah, Fiskus berhak untuk mengklarifikasi. Dalam hal terdapat perbedaan data antara SPOP dengan hasil klarifikasi, maka tadi ya, maka Fiskus bisa melakukan tindakan apa coba? Masih ingat nggak? Kalau misalnya masih apa tadi? Masih ingat nggak? Coba. Ada yang bisa bantu jawab? Coba boleh tulis di WA grup. Friendly tolong dicatat 3 orang pertama yang menjawab di WA grup. Kalau ada perbedaan? Silakan. Oke ya, klarifikasi. BP setuju? Perlu klarifikasi? Tidak dilakukan penilaian dan penetapan. Ya, BP tidak setuju dilakukan penilaian dan penetapan ya. Kalau setuju ya udah langsung buat SPPT ya. Betul, betul ya. Jawaban teman-teman akan dilakukan penilaian kembali dan penetapan. Oke. KPP melakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP. Jadi teman-teman, inilah yang membedakan PPH dan PBB. Kalau PBB ya, jadi si Fiskus itu, WP itu di SPOP cuman menyampaikan data-data tanah dan bangunan baik terkait P3 dan lainnya ya, yang dia miliki atau dia kuasai atau dia manfaatkan. Dia laporin. Nanti yang menentukan berapa sih nilainya bukan si WP, tapi Fiskus yang menentukan. Petugas pajak. Sehingga inilah yang disebut dengan istilah official assessment. Fiskus yang menentukan. Beda dengan pajak penghasilan. Ini WP sendiri yang menghitung omsetnya berapa, melaporkan berapa laba bersihnya, menghitung sendiri pajaknya, menentukan berapa PPh terutang, dan menyetorkan ke kas negara atau dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga atau withholding tax. Oleh karena itu, ini disebut dengan self-assessment. Ya, menghitung sendiri, memperhitungkan sendiri. Kalau PBB, official assessment. Ya, nah, ini nomor objek pajak. Sekarang teman-teman, ini atas suatu objek pajak diberikan NOP, nomor objek pajak. KPP memberikan NOP untuk setiap objek pajak. Maksudnya apa? Misalnya Pak Agus. Pak Agus dalam satu kabupaten itu punya satu kabupaten tuh, ini misalnya ini peta ya, ini peta kabupaten. Di sisi sini ini perkebunan kopi milik Pak Agus.
Di sini ini perkebunan kopi juga milik Pak Agus. Di sini mah area lain ya, area lain. NOP-nya ini masing-masing atas lahan yang A dan atas kebun kopi yang B. NOP-nya nggak sama, walaupun pemiliknya sama-sama Pak Agus dan ada di satu wilayah. Ini objek tersendiri ya. Oke, NOP dicantumkan dalam SPPT atau SKP PBB. Sekarang teman-teman, Friendly, tolong 5 orang pertama yang bisa men-screenshot contoh NOP dari sebuah SPOP atau SPPT PBB P3, silahkan diberikan poin. 5 orang pertama, screenshot. Tolong teman-teman dilingkarin ya, mana NOP-nya. PBB P3 ya, karena kita belajar PBB P3. Silakan. Coba teman-teman, instruksinya tadi adalah PBB. Sebentar. Teman-teman itu tahun 2004, itu masih PBB P2. Coba di SPOP teman-teman cari untuk PBB P3. Coba, masih belum ada yang betul teman-teman jawabannya di WA Group. Coba yang dari SPPT aja, SPOP aja nggak apa-apa. PBB P3 ya, bukan P2. Coba dicari yang P2, P3, bukan P2. Nah, Mbak Tesya, formnya sudah betul, tapi itu masih kosong tuh Mbak. NOP-nya belum ada isinya. Coba, Friendly, ini masih belum ada yang bisa diberikan poin. NOP-nya harus yang sudah ada isinya, teman-teman cari di WA Group. Cari di WA Group. Cari di Google. Cari di Google, silakan.
Teman-teman P3 ya. P3. Teman-teman perhatikan bahwa P3 itu oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pasti kop suratnya, kop SPOP-nya bukan dari Pemda manapun. Perhatikan, pasti dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Boleh di SPOP, boleh di SPOP, bebas.
Oke, good. Oke ya, baik. Terima kasih ya teman-teman ya sudah mendapatkan datanya. Terima kasih, kita lanjut. Nah, sekarang apakah arti angka-angka tersebut? Ternyata angka-angka tersebut dicantumkan dalam SPPT gitu ya atau SPOP tadi atau SKP PBB itu ternyata memiliki maksud ya. Jadi, dua angka pertama, 1 dan 2 itu adalah kode provinsi. Kemudian angka ketiga dan keempat itu adalah kode kabupaten atau kota. Terus angka kelima, 6, 7 itu adalah kode kecamatan. Jadi provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Kemudian 8, 9, 10 itu adalah kode KPP. Kan ya. Nah, 11, 12, 13 itu adalah 11 kode subsektor. 12 itu adalah kode jenis bumi. Jenis bumi itu apa? Nanti kita lihat. Terus kemudian 13 adalah rincian, kode rinciannya. 14, 15, 16, 17 itu adalah nomor urut. Kenapa? Sangat mungkin di sebuah provinsi, kabupaten, dan kecamatan itu ada beberapa lahan. Beberapa lahan karena kalau di daerah-daerah luar Jawa itu tanahnya sangat luas ya teman-teman ya. Jadi sangat mungkin ada beberapa lahan yang dimiliki oleh banyak orang di situ. Sehingga ada banyak tanah ke 217 mungkin, tanah ke 1520 gitu ya. Artinya ini diberikan nomor, ini nomor yang keberapa. Kemudian kode sektor. Untuk ketentuan penomoran ini ada di SE 33 tahun 2019. Nah, ini penjelasannya teman-teman, kita akan belajar, kita akan coba tahu lebih jauh terkait dengan yang 11. Sorry. 11, 12, 13 ya. Kita cari tahu kode subsektor, kode jenis bumi, dan kode rincian. Jadi, yang pertama dulu, kode subsektor. Kode subsektor. Nah, sebelum ke subsektor, kita harus lihat dulu. Kalau subsektor berarti kan ada tentang sektornya ya. Sektornya itu apa? Sektor perkebunan, 1. Satu, perkebunan. 2, perhutanan. 3, yang ini nih, pertambangan. Dan keempat, lainnya. Nah, masing-masing sektor ini memiliki subsektor. Seperti misalnya perhutanan, itu ada perhutanan, hutan alam, hutan tanaman. Pertambangan itu juga ada migas, panas bumi, dan minerba. Sektor lainnya, ini sektor lainnya teman-teman. Sektor lainnya itu ada perikanan tangkap, budidaya ikan, jaringan pipa, jaringan kabel, ruas jalan tol laut, fasilitas penyimpanan. Ya. Nah, ini subsektornya. Kemudian kode jenis bumi. Kode jenis bumi itu atau tanah, itu ada yang di permukaan bumi yang kita bisa jalan di atasnya, mobil, kendaraan bisa jalan di atasnya. Ada yang tubuh bumi yang kalau digali gitu ya, digging pertambangan, itu tubuh bumi. Ada offshore, ini lepas pantai, yang di atas laut lah ya, air gitu ya. Nah, kode rincian, ini rinciannya. Minerba logam, bukan logam, batuan, batu bara gitu ya. Apa namanya, dan FSO, FPS, FPU. Coba teman-teman ada yang tahu nggak sektor lainnya ini? FSO, FPS, FPU apa? Coba googling di internet. Apa yang teman-teman lihat? Sekaligus saja diketik FSO, FPS, FPU. Coba klik image. Apa yang teman-teman lihat? Nah, kira-kira apa yang teman-teman lihat? Kapal, Bu. Apa itu FSO? Penyimpanan terapung, Bu. Ya, penyimpanan terapung ya.
Nah, ini apa namanya? Ini termasuk yang lainnya tadi. Apa sih? Fasilitas penyimpanan. Gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih detail. Ini adalah materi setelah UTS ya, floating storage offloading. Oke. Kemudian kita lihat kembali lagi nomor objek pajak. Ini penyesuaian NOP. NOP itu bisa berubah karena adanya mutasi, penyesuaian daerah, dan perubahan KPP. Mutasi itu apa sih yang dinamakan mutasi? Mutasi itu adalah suatu objek pajak kepada subjek pajak baru. Misalnya terjadi perpindahan kepemilikan. Bapak Agus jual ke Pak Budi. Di 2020, kebun ini masih atas nama penguasaan Pak Budi. Kemudian di Oktober 2020, dia udah dijual ke Pak Budi. Sehingga di SPOP yang 2021, Pak Budi harus mendaftarkan, gitu ya, disesuaikan NOP-nya, gitu. Dan Pak Agus, ya pemutahiran dari tidak ada menjadi dari ada menjadi tidak ada, ya didaftarkan. Mutasi berubah, subjek pajaknya juga berubah, gitu kan ya. Apa namanya? Terjadi perubahan NOP dari satu perkebunan kepada perusahaan yang berbeda. Terus penyesuaian daerah itu apa? Dilakukan dalam hal terjadi pemekaran daerah. Kan mungkin di daerah teman-teman ada yang pemekaran daerah. Tadinya dia merupakan satu kabupaten, tapi karena terlalu luas, akhirnya pecah menjadi satu kabupaten. Menjadi 2 atau 3 kabupaten. Sama ya, provinsi juga ada kan kayak gitu pemekaran wilayah. Maluku Utara, gitu ya. Terus ada juga Kalimantan juga mengalami pemekaran wilayah. Papua juga ya. Nah terus, dan perubahan kode wilayah gitu. Kode wilayah tuh macam-macam ya. Pasti ini kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri, Administrasi Otonomi Daerah. Kemudian perubahan KPP. KPP itu bisa terjadi pemecahan atau penggabungan atau perubahan wilayah kerja. Perubahan kode KPP ini sangat mungkin. Contohnya adalah KPP Pratama Pondok Aren. Itu tadinya itu 2015 baru ada di kampus Tantu. Sebelumnya dia gabungan dengan KPP Serpong. Kan tadi di NOP ada jelas ya, ada disebutkan kode KPP. Coba Friendly 3 orang pertama yang menyebutkan dengar benar KPP Serpong kode KPP-nya berapa dan KPP Pondok Aren berapa ya. Jawablah 2 pertanyaan ini sekaligus, berapa kode KPP Serpong dan Pondok Aren? Silakan. 3 orang pertama yang menjawab dengan benar. Oke, KPP Pondok Aren, betul ya teman-teman ya. KPP Pondok Aren itu 453. KPP Serpong itu 411. Ini gitu ya. Ini contoh. Contoh seandainya ya, tapi kan kita nggak ada perkebunan, perhutanan, pertambangan di ini ya, di mana? Di wilayah Serpong maupun Pondok Aren tuh nggak ada gitu ya. Tapi anggaplah ya, ini kalau di daerah tuh terjadi gitu ya. Misalnya ada kebun, hutan, dan pertambangannya. Tadinya kodenya itu 411. Terus ada perkebunan luas di daerah Bintaro sektor 5. Maka dan dia masuk ke wilayah administrasinya KPP Pratama Pondok Aren. Maka kodenya diganti menjadi 453. Itu NOP-nya perlu disesuaikan ya. Jadi penyesuaian NOP bisa terjadi karena mutasi, orang ganti pemilik gitu ya, terus penyesuaian daerah karena ada pemekaran daerah ataupun KPP-nya ya. Karena ini. Terus penghapusan nomor objek pajak. Bisa nggak sih objek pajak itu dihapuskan? Sangat mungkin sekali. Karena apa? Karena tidak memenuhi ketentuan sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Misal ya, perkebunan. Tadinya dia perkebunan kopi di daerah Banyuwangi, daerah pegunungan ya, ada perkebunan kopi. Ini 2020 ini masih ditetapkan PBB perhutang.
terhutangnya karena memang perkebunan kopi. Kemudian owner ini owner dari kebun ini mewakafkan. Pokoknya saya niatkan bahwa kebun ini mulai 2021 dan seterusnya akan diserahkan ke universitas. Untuk apa? Riset dan development di bidang pertanian dan perkebunan, ya. Artinya untuk menemukan bibit-bibit kopi terbaik di Indonesia. Karet, terus apalagi kapas, ya, pokoknya untuk ekspor. Jadi dia kontrak menyerahkan kepada pengelolaannya pada Universitas Brawijaya, Airlangga, dan kampus-kampus yang ada di sana. Ini untuk kepentingan sosial. Maka sejak 2021 dan seterusnya selama ini maka ini tidak ada PBB terhutangnya. Ya, dihapuskan NOP-nya kan nggak terhutang. Terus PBB ininya juga ini dikecualikan ya. Kalau masih punya ketentuan ekonomis iya. Khusus untuk kasus itu ini untuk P3 ya. Untuk P2 bisa nggak ini terjadi juga? Sangat mungkin. Misalnya ini ada rumah di dekat sektor 7 dekat Bank Niaga. Kalau teman-teman masih ingat di daerah Bintaro tuh ada Bank Niaga, ada Lotte Mart di situ kalau dari arah kampus kita itu setelah Gapura. Itu ada rumah yang rumah di daerah Bintaro pinggir jalan itu dikontrakan itu plus minusnya 100 sampai 150 juta setahun ya. Rumah besar. Rumah besar di daerah Bintaro tuh kurang lebih dikontrakannya sekian. Tadinya rumah itu dikontrakan untuk ya dikontrakan dan artinya ownernya itu punya sekarang posisinya udah jadi rumah yatim dan duafa. Jadi anak-anak yatim dan duafa ditampung di rumah itu, ditampung, disantuni, disekolahkan, diajari pendampingan, pendidikan gitu ya. Sehingga ini rumah ini full sosial. Tadinya rumah ini ada PBB terhutangnya karena ada nilai ekonomisnya yang diambil, dimanfaatkan gitu kan ya. Atau memang dimanfaatkan untuk kepentingan non sosial, setelah berubah fungsinya menjadi kepentingan full sosial, maka dia tidak lagi terhutang PBB, penghapusan nomor objek pajak, selama bisa dibuktikan ya. Nah ini kantor pengadministrasi, siapa sih yang mengadministrasikan KPP mana gitu ya, mengadministrasikan. Ini perkebunan, perhutanan, panas bumi, itu ada di KPP lokasi objek pajak. PBB migas onshore, tubuh bumi dan offshore. Ini ada di mana yang mengadministrasikannya. Khusus untuk PBB migas tubuh bumi dan offshore itu adanya di KPP minyak dan gas bumi. Ya. Nah, ini diamanahkan di CAP 161 dan CAP 49. Bu, CAP-nya mana ya? Saya sangat menyarankan teman-teman agar mencari kepada kakak kelas atau googling. Saya kalau mau kasih langsung bisa aja tinggal forward ke teman-teman. Tapi saya pengen banget segala sesuatu yang didapatkan dengan effort itu biasanya lebih melekat. Dan kita akan sangat lebih menghargai dibandingkan yang diperoleh dengan cara sangat mudah. Seperti saya berkali-kali ngasih pelatihan gratis tentang aplikasi keuangan usaha atau keuangan usaha untuk UMKM atau pengusaha dari level yang mikro maupun edukasi secara gratis, keterampilan yang mereka kalau di luar sana tuh bayarnya tuh nggak murah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika kita gratiskan, itu semangat belajarnya itu sangat rendah. Kadang datang, kadang enggak. Kadang memperhatikan, kadang enggak. Disangkanya tuh ilmu murahan, karena dapatnya terlalu gampang. Jadi nggak serius. Tapi teman-teman, percayalah dengan konten yang kurang lebih sama di luaran sana, itu harus berbayar dari pagi, cuma dari jam 8 sampai jam 17 kelasnya, itu harus bayar 1 juta per hari. Early bird itu 650.000. Saya pernah ikut kelasnya. Sengaja saya bayar, pengen tahu kayak apa sih kelas bayar segini mahal gitu. Ternyata ya 11-12 sama kelas yang kursi itu sampai penuh sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Itu sampai empet-empetan ruangan yang nggak terlalu besar, itu 50 orang. Dan mereka bayar tunai. Bayangin. Sementara ini yang gratis. Ini 30 aja keisi bagus banget, 15. Kadang datang, kadang enggak. Padahal isinya kurang lebih sama. Nah apa? Karena orang yang biasanya kalau psikologisnya orang-orang, apalagi orang Indonesia, itu biasanya kalau
effortnya itu susah, itu biasanya dia akan lebih menghargai. Tuh, teman-teman coba cari tahu. Ini apa sih cap-nya? Saya bisa share ke teman-teman. Ini teman-teman cap-nya, cap dirjennya. Tapi easy get, easy forget. Gitu kan ya, oh ya udah ada. Tapi kalau kalian nyarinya susah, itu akan sangat berkesan dan memorizingnya akan jauh lebih baik gitu ya. Coba cari ke kakak kelas ya. Terus kemudian PBB minerba onshore dan tubuh bumi. Ini juga. Ini teman-teman onshore. Onshore itu apa sih? Onshore itu yang di atas, yang kita jalan-jalan di atas permukaan bumi itu onshore. Kalau yang di laut itu offshore. Ya. Dan tubuh bumi di bawahnya. Ini di sini. PBB minerba offshore dan tubuh bumi di bawahnya. Ini ya. KPP pengadministrasian objek pajak onshore. KPP yang dituju enggak. Sektor lainnya KPP wajib pajak terdaftar dan KPP minyak dan gas bumi. Ini nanti teman-teman nggak wajib hafal nggak apa-apa, tapi setidaknya kalian hafal lebih baik. Tapi setidaknya ketika kalian nanti ujian, kalian tahu kemana harus mencari jika soal ini muncul di pilihan ganda. Ya, nah teman-teman berbekal dari ini sekarang saya coba dulu, oke. Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Teman-teman, ini kita lanjut sedikit dulu ya. Untuk chapter 3-nya. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 3 terkait dengan penilaian NJOP. Ini, kita ada di mana penilaian? Kita ada di flowchart itu kita ada di bagian yang di sini. Penilaian dan penetapan. Kan tadi yang pertama udah ini ya. Ini. Fiskus kirim SPOP ke wajib pajak untuk diisi. Oke. Untuk diisi, terus dicek, diklarifikasi dulu. Ini benar apa enggak? Kok saya beda ya? Di saya enggak kayak begini, kata Fiskus datanya. Harusnya lebih nih bangunannya sama tanahnya. Oke, kemudian baik perlu klarifikasi ataupun tidak, tetap harus dilakukan penilaian. Ya, tetap harus dilakukan penilaian. Cara menilainya gimana? Yang menilai itu Fiskus. Ya, yang menilai itu Fiskus, bukan wajib pajak. Ya, teman-teman penilai ini ya, yang fungsional penilai yang jago, yang memang mempelajari ilmunya. NJOP bumi berapa ditambah NJOP bangunan, total NJOP-nya. Dikurang NJO PTKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Dikali persentasenya, nanti kita lihat ya, dapatlah nilai jual kena pajak. Baru dikali tarif PBB-nya 0,5%, dapatlah PBB terhutang. Kemudian nilai jual objek pajak. Dasar pengenaannya apa? Ditentukan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar. Ini. Misalnya teman-teman mau menentukan, ini ada kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit. Harganya berapa sih? Kan mau menentukan nilai jual objek pajak ya kan, NJOP. Harganya berapa? Tanah bangunan. Kan SPPT PBB kan ada tanah, ada bangunan. Tanah nanti ada lagi ya rinciannya ya, detailnya. Nah, menentukan berapa sih nilai tanah, berapa sih nilai bangunannya. Itu harus nggak boleh berdasarkan perasaan atau wangsit, apalagi pakai ngimpi. Saya ngimpi keluar angka sekian, kayak orang nyari nilai angka togel ya. Nah terus ini kelapa sawit ini harga rata-ratanya berapa gitu ya. Cara menentukannya gimana? Transaksi jual beli yang wajar. Misalnya tanah ini mau dijual, kira-kira orang mau beli di harga berapa per meter persegi, atau orang mau jual di harga berapa per meter persegi, jual atau beli. Jika angka ini tidak ketahuan, jika tidak terdapat transaksi, maka perbandingan dengan objek lain yang sejenis. Misalnya, aduh nggak ketahuan ya orang jual berapa, beli berapa. Udah lama orang nggak jual, nggak beli tanah. Maka coba cari kelapa sawit yang areanya dekat-dekat tempat situ, sama-sama kelapa sawit, ancer-ancernya aja berapa. Ya, mungkin di kabupaten yang berbeda, tapi sudah pernah terjadi transaksi daerah sana. Kurang lebihnya sama lah.
luasnya, ancar-ancarnya, terus fasos-fasumnya, dan sebagainya. Nah, atau nilai perolehan baru. Dan ini contohnya untuk apa sih nilai perolehan baru? Ini contoh misalnya bangunan ya. Ini nggak hanya untuk tanah, tapi untuk bangunan ketentuan ini. Bangunan contohnya apa? Misalnya tadi bangunan pabrik, ini nggak diketahui berapa sih jual belinya, jarang karena jarang orang jual beli nilai pabrik. Itu jarang. Jarang perusahaan yang melakukan jual beli pabrik di provinsi atau di daerah tersebut, kabupaten tersebut, perkebunan tersebut tuh jarang. Kemudian melalui perbandingan harga sejenis, misal, oh di daerah situ, kabupaten tersebut, provinsi tersebut jarang pabrik yang seperti ini, nggak ada. Cara kedua nggak bisa ditentukan juga. Pakai cara ketiga, nilai perolehan baru. Artinya apa? Kalau bangunan ini dibangun, RAB-nya rencana anggaran biaya tuh berapa? Ongkos bangunnya, ongkos apanya namanya? Ongkos semennya, pokoknya ngebangun deh tukangnya, batu batanya, pasirnya, ongkos ngebangun tuh berapa? Nah, kalau misalnya nggak diketahui juga gitu, aduh dulu lupa waktu bangun tuh berapa sih ya dulu ya? Catatannya hilang, kita pernah kebakaran atau kebanjiran, hanyut. Ya udah, pakai nilai pengganti. Bangunan sejenis standarnya itu berapa sih? Oh, pakai pukul rata kurang lebih bangunannya 3 juta per meter kalau standar umum. Ya udah ini terakhir ya, ini namanya pengganti. Oke ya, jelas ya. Nah, ini kemudian ini yang ini nih yang di kotak merah ini namanya penilaian. Cara menilai menentukan per meter persegi itu berapa. Definisi penilaian silakan teman-teman dibaca ya dengan menggunakan pendekatan data pasar. Ini cara pertama ya, menentukan dasar pengenaan. Ingat teman-teman, dasar untuk menentukan dasar pengenaan. Pengenaan itu apa? NJOP. Nanti ada penetapan. Beda ya, penetapan sama pengenaan. Bedanya apa? Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya akan ketemu. Ada pengenaan, ada penetapan. Untuk NJOP itu pengenaan. Dikenakan berapa sih? Sama-sama lahan, sawit. Tapi ini dikenakan NJOP-nya 10 miliar. Sama, luasnya sama. Yang ini cuma 2 miliar. Kira-kira menurut teman-teman bedanya karena apa? Ada yang bisa jawab nggak? Luasnya sama, sama-sama sawit. Karena umur sawitnya ya, Bu. Good, very good. Made good. Ya, poin. Karena umur sawitnya, luasnya sama. Pengenaannya yang beda. Satu kena 10 miliar, satu kena 2 miliar. Caranya adalah menentukan dasar pengenaan pakai pendekatan data pasar. Kira-kira kalau sawit umur 6 bulan berapa sih? Kira-kira kalau sawit umur 2 tahun berapa sih? Kalau nggak ada juga, ini kan nggak hanya untuk lahan ya, nggak hanya untuk tanah, tapi juga biaya. Pendekatan biaya. Nah, yang satu lagi pendekatan pendapatan. Cara menghafalnya tuh gampang. Biasanya kalau dalam laporan keuangan laba rugi itu ada biaya, ada pendapatan ya. Satu lagi tinggal market value berdasarkan data pasar, harga pasar. Ya, data pasar. 3 ini. Jadi ingat, selalu kalau dalam ujian nih kadang suka teman-teman lupa, ada aja yang lupa. Dalam ujian selalu ngitungnya NJOP per meter persegi ya, bukan hektar. Kenapa kalian teman-teman tuh suka salah dalam ujian kakak kelas kalian? Nggak sempurna gitulah ya jawabannya. Karena soalnya biasanya diberikan dalam hektar. Mereka lupa mengkonversi ke meter persegi. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Nah, padahal NJOP itu saklek itu adalah nilai per meter persegi, bukan per hektar. Sehingga kalian jangan lupa untuk mengkonversi menjadi meter persegi dulu. Ini dasarnya ya metodenya. Oke, selanjutnya ini cara yang pertama, data pasar. Dengan menggunakan data transaksi atau penawaran atas objek yang sebanding dengan objek pajak yang dinilai melalui proses perbandingan dan penyesuaian. Disesuaikan plus minusnya ya. Nanti kita sama-sama pelajari. Jenis objek yang dinilai bumi berupa tanah, sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan. Kecuali tanah areal produktif hutan alam. Ini tidak dikenakan PBB. Tanah areal tidak produktif sektor
perhutanan. Nah, cara yang kedua adalah pendekatan data pasar. Mengumpulkan data pembanding berupa data transaksi atau penawaran. Ini pendekatan data pasar itu masih yang pertama ya, maaf ya. Mengumpulkan data pembanding berupa data transaksi penawaran menggunakan minimal 3 objek pembanding. Kategorinya adalah terkini. Jadi kalau teman-teman mau membandingkan sawit di Kabupaten Kisaran, itu adalah datanya data terkini. Ya, misalnya berapa sih tahun 2020 ini nilainya? Jangan bandingin, oh ada sama kok persis luasnya sama, kabupatennya sama deket-deketan, dia dapat data. Tapi itu ternyata udah tahun data 2001, lah udah 19 tahun yang lalu nggak bisa dipakai, makanya dipakai terkini. Atau terdekat, boleh nih Kisaran sama mana? Sama Pangkalan Bun, ya Allah jauh banget. Satu di Sumatera Utara, sini satu Kalimantan, kan berbeda. Atau satunya di Banyuwangi, Jawa Tengah, beda banget. Maka kalau bisa cari yang terdekat. Terus yang ini adalah wajar. Maksudnya apa? Jangan bekas, yang wajar lah. Sama-sama masih ada pohonnya, sama-sama masih produktif. Jangan sama-sama sih, tapi satu lagi tinggal kenangan. Karena apa? Habis kena bencana alam. Ya janganlah. Yang kayak gitu artinya kan nggak wajar kondisinya ya. Terkini, terdekat, wajar. Melakukan penyesuaian dengan memperhitungkan setidaknya faktor lokasi. Lokasinya harus sama-sama. Jangan yang daerah pegunungan ditandingkan sama daerah yang datar. Faktor lokasi. Terus apakah lokasinya itu jauh apa tidak dari pusat kota atau tidak, atau dari pelabuhan yang aksesnya untuk ke logistik itu mudah. Terus faktor fisiknya, misalnya kayak bangunan pabrik, yang satu dari Hebel yang bagus, yang satu dari Batako yang ala kadarnya, yang penting berdiri pabrik gitu ya. Nah ini fisik perlu diperhatikan, tiang pancangnya juga. Nah terus apa jenis penggunaan, yang satu cuma untuk nyimpen gudang doang gitu ya, yang satu untuk produksi, bahkan yang satu jadi gudang kosong gitu kan ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, terus luasnya berapa meter persegi? Yang pertama faktor lokasi, penggunaan, luas ya. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kemarin di ujian semester lalu ini keluar. Tapi pakai soal hitungan ya, tapi faktor lokasi, faktor fisik, faktor penggunaan, faktor luas ini keluar ya. Yang penting teman-teman tahu teorinya dulu, nanti kita latihan soal ya. Menghitung nilai objek dengan merata-ratakan nilai objek pajak. Ini tolong teman-teman dipelajari, ini dari mana? Professional judgment. Ya, oke. Nah, ini cara yang kedua, pendekatan biaya. Kadang kan misalnya teman-teman harus di atas perhutanan atau di atas Freeport itu pasti di atasnya ada bangunan. Ya nggak mungkin nggak ada bangunan, ada mes karyawan, ada tempat penimbunan bahan-bahan tambang emas. Kan harus ditimbun, itu harus disimpan. Pasti bangunannya juga nilainya mahal, karena apa? Lapis baja. Kalau enggak gampang banget, kalau cuma pakai triplek, nyimpan emas, dijebol. Pasti harus pengamanan berlapis, kualitas bangunannya pasti sangat mahal. Nah, ini pendekatan penilaian dengan menggunakan biaya pembangunan baru atau biaya penggantian baru, dikurangi penyusutan. Seperti kita tahu, penyusutan itu tidak pernah mengeluarkan cash flow ya. Kalau kita lagi belajar cash flow statement itu kan selalu penyusutan itu di-exclude-kan. Nah, apa bedanya biaya pembangunan baru dan biaya penggantian? Kalau biaya pembangunan baru, misalnya gini, kita mau memprediksi berapa sih harga pabrik yang dibangun gitu ya. Aduh, gak ketahuan nih. Pertama kan harga transaksi jual beli wajar dulu, gak ada. Data pasar juga gak ada. Ya udah pakai pendekatan biaya. Ini kalau bangun baru tuh berapa? Ini makanya pembangunan baru. Realnya ini pakai besi 12. Ada tuh rinciannya, ukuran 12. Terus pakai batako yang Hebel. Kualitas semennya semen apa? Terus gentengnya itu apa, merek tertentu. Keramiknya juga yang kualitas bagus, Itali punya, karena biar kuat gitu ya. Ketemu nih angkanya, ini real. For real, angka real. Terus kalau ini misalnya nggak ketahuan juga, karena apa? Karena ini bangunannya udah 3-4 tahun lalu, aduh kita data 4 tahun lalu tuh udah nggak tahu deh kemana, dokumen-dokumennya hancur, hilang, berantakan, habis. Karena kita dulu pernah kena musibah kebanjiran gitu misalnya. Ya udah, pakai kemungkinan yang kedua, biaya penggantian baru. Penggantian. Kira-kira ini maksudnya tuh gini loh, pakai
angka kira-kira, ancer-ancer kalau menggunakan standar yang normal. Jika ini dibangun di tempat lain dengan standar yang kurang lebihnya sama, ancer-ancernya berapa? Oh, kira-kira tuh 4 juta lah per meter. Itu kualitas bangunan pabrik yang udah lumayan bagus. Lagi pakai standarisasi, bukan pakai angka real. Ini teman-teman perhatikan yang garis hijau. Untuk bumi berupa tanaman, ini sektor perkebunan dan perhutanan. Pakai pendekatan biaya. Kalau untuk bangunannya itu bisa ke sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya. Ya, di sini. Ini caranya. Rumusnya. Nanti kalian akan jauh lebih jelas ketika latihan-latihan soalnya. Tapi teman-teman cukup tahu sekarang ini loh rumusnya. Nilai objek pajak untuk tanaman, biaya investasi tanaman mengacu pada standar biaya pembangunan kebun atau hutan. Nilai objek pajak, biaya pembangunan baru atau biaya penggantian baru. Sudah dijelaskan tadi ya, jangan lupa dikurangi biaya penyusutan. Ini untuk bangunan. Teman-teman saya minta maaf untuk teorinya saya cepat aja, yang penting teman-teman bisa menangkap sepintas, nggak apa-apa. Nanti karena akan ada pendalaman di soal-soal hitungannya ya. Teman-teman ini boleh dibilang screening. Karena sebenarnya proses belajar yang ideal adalah kalian sudah belajar dulu dan baca dulu sebelum dosen menjelaskan. Sehingga memang lebih baik nanti kita perdalam di soal-soal hitungannya, screening ya. Nah, ini apa? Estimasi biaya untuk membangun suatu objek yang sama atau identik, benar-benar sama bangunannya, gitu kan ya, atau sama fungsinya, sama-sama untuk produksi misalnya, atau sama-sama untuk mes karyawan, gitu ya. Ini ditetapkan oleh DJP, metode umur efektifnya. Jadi bukan perusahaan suka-suka by feeling ya. Nah, ini perhitungan, ini pakai pendekatan biaya. Ini contohnya ya, teman-teman, nanti silahkan dipelajari lagi. Nah, ini pendekatan pendapatan. Nomor 3, pendekatan yang ketiga. Pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada kapitalisasi pendapatan yang dihasilkan dari objek pajak. Ini contohnya apa? Saya kasih contoh untuk migas ya. Teman-teman migas yang offshore di tengah laut. Sekarang begini, kalau kita pakai perkebunan atau perhutanan, kalau lah ya hutan jati, atau jangan kebun lah ya, kebun kopi. Di atasnya ada pabrik. Ini bisa dinilai, kebunnya tuh nilainya berapa, tanah ataupun bangunan. Bisa diancar-ancar per meter perseginya. Tapi coba kalau offshore, galangan pertambangan migas yang offshore di lepas pantai di laut. Itu mau ngitung per meter perseginya luas laut itu berapa sih nilainya, itu siapa yang sanggup? Ada orang KPP suruh berenang pakai drone. Terus kan mesti ngitung kedalamannya di bawah laut itu berapa kilometer itu, berapa ribu meter per kedalamannya ke laut. Siapa yang mau ngitung ke sana? Siapa yang mau ketemu hiu? Gitu kan ya. Siapa yang mau ke gulung ombak? Nggak ada yang mau. Akhirnya apa? Pakai pendekatannya adalah pendapatan. Artinya tambang migas ini bisa menghasilkan berapa juta barel yang kemudian dikonversi ke dalam amount dolar, US dollar atau rupiah. Berapa misalnya 10 triliun. Nah, dihasilkan dari objek pajak. Objeknya apa? Tambang migas tadi. Kapitalisasi pendapatan itu yang ini. Ya, dalam 1 tahun sebelum tahun pajak. Artinya kalau mau menghitung PBB tahun 2001, maka PPB terutang 2001 maka yang digunakan adalah omset tahun 2020. Hitungannya, nah ini dia, hutan alam juga sama. Misalnya siapa coba? Hutannya misalnya 1000 hektar. Siapa yang mau ngukur? Siapa yang mau ngecek? Siapa yang melakukan penilaian? Kan 1000 hektar itu beda. Bisa jadi 200 hektar pertama itu memang tanahnya itu datar, bagus. Tapi bisa jadi yang selanjutnya itu curam, jurang. Siapa yang mau ngecek 1000 hektar? Pakai drone. Drone itu efektif kalau bisa kelihatan dengan jelas di bawahnya itu konturnya seperti apa kalau nggak ketutup hutan-hutan yang rimbun. Lah kalau hutannya rimbun banget ya nggak kelihatan. Gitu ya. Siapa yang mau diterkam binatang buas? Nggak ada. Akhirnya apa? Pakai pendekatan pendapatan. Artinya yang 1000 hektar itu bisa menghasilkan berapa kayu. Loggingnya itu bisa dapat berapa ton gitu ya, meter kubik gitu ya. Nah, itu bisa dapat berapa banyak dan itu berapa triliun. Nah, itu dikapitalisasi ya. Terus offshore perikanan tangkap juga, onshore tubuh bumi ya.
Nah, ini yang dinilai ini juga tubuh bumi ya, pertambangan migas, tubuh bumi, Pabu Minerba. Ini siapa yang mau menilai migas di tubuh bumi? Nggak ada, gitu ya. Tubuh bumi ya, maksudnya tadi maaf ya, bukan onshore. Terus pendekatan pendapatan. Nilai objek pajaknya gimana? Pendapatan kotor atau pendapatan bersih? Nilai Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, ini kapan pakai pendapatan kotor, kapan pakai pendapatan bersih. Pendapatan kotor itu sektor pertambangan migas. Pendapatan bersih itu sektor perhutanan, sektor pertambangan minerba, dan sektor lainnya. Ditetapkan oleh DJP, kemudian angka kapitalisasinya tuh ini. Nanti lebih jelas lagi pada saat kita masuk soal hitungan. Ya, yang penting teman-teman tahu kalau nyari angka kapitalisasi di sini slide-nya, tempatnya. Nggak apa-apa, kalian kalau belum terlalu mudek nggak apa-apa. Tapi seandainya kalian sudah baca modul ya, mungkin akan jauh lebih nah, ya. Ini tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Untuk PBB itu adalah 1 Januari sebelum tahun pajak, ini 1 Januari sebelum tahun pajak itu 2020. Ini 1 Januari pada tahun pajak, ini 2021. Saat yang menentukan pajak yang berhutang. Diketahui jumlah. Nah, ini lifting minyaknya. Nah, ini teman-teman tolong kerjakan ya. Kalian tolong kerjakan. Caranya bagaimana ya? Kalian kerjakan. Penetapan nilai oleh DJP. Ada nilai yang harus ditetapkan oleh petugas pajak yang memiliki jabatan fungsional penilai. Namun, ini masih dicari tahu berapa sih nilainya, mesti di appraisal. Tapi ada yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu lagi fungsional penilai kepo cari-cari tahu. Bukan kepo sih ya, repot cari-cari tahu. Yaitu atas apa? Ran tubuh bumi untuk sektor pertambangan dalam rangka eksplorasi. Terus permukaan bumi dalam yang sektor perhutanan untuk areal tidak produktif. Subsektor perikanan, tangkap budidaya ya. Teman-teman yang penting nice to know aja dulu ini. Memang ketika kita belum belajar secara detail perkebunan, perhutanan, pertambangan nampak membingungkan. Tapi nanti kalau sudah kalian akan paham ya. Yang penting kalian tahu, oh ada toh nilai-nilai yang fungsional penilaian nggak perlu cari lagi, tapi sudah ditetapkan oleh DJP. Oh ada, ternyata ada toh, oh objek pajak permukaan bumi yang offshore, yang bukan dilepas pantai itu sektor migas dan selain subsektor perikanan tangkap dan budidaya itu sudah ditetapkan toh. Nanti ujian ini juga nilainya dikasih tahu kok given ya Cap Dirjen Pajak gitu ya. Yang penting teman-teman enggak. Filosofinya adalah ada nilai yang sudah ditetapkan, ada nilai yang memang masih harus dicari. Nah, ini nilai bumi per meter persegi adalah tidak produktif perhutanan. Ya, ini ya. Oke, baik teman-teman. Untuk selanjutnya gitu ya. Selanjutnya adalah saya mohon maaf gitu. Nanti kita akan soal hitungan. Selain kalau ada yang mau tanya tentang teorinya dan soal hitungannya biar sekalian ya. Kita insya Allah minggu depan itu kita akan banyak latihan-latihan soal. Sekaligus kalau ada yang mau tanya teorinya sekalian besok di pertemuan berikutnya ya. Sekalian kita pembahasan dan latihan-latihan soal. Kalian tolong baca modulnya juga ya. Saya dibantu. Baik, kita masih punya 20 menit ke depan. Ada tugas yang kalian harus kerjakan dan disubmit di GCR. Boleh gitu ya. Tapi nanti ini saya kunci di 13. Kalian ada kuliah lagi jam berapa? Hari ini ada kuliah lagi nggak? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, GCR saya kunci di 13.30 ya. Artinya kalian boleh sambil mengerjakan kalau ada yang mau sholat dulu. Kalau yang sedang tidak berpuasa, silahkan kalian boleh makan juga gitu ya. Khawatir kalau kalian terlambat makan nanti kena asam lambung atau mah. Silahkan bagian tidak berpuasa ya. Kemudian, kalau yang berpuasa jangan ya. Memang sih azan zuhur itu sama azan maghrib. Tapi ya jangan ya. Walaupun azannya sama gitu ya. Jangan buka dulu ya. Oke, nanti tolong dikerjakan, submit di GCR, nanti saya kunci di 13.30 hari ini ya, harus sudah submit. Yuk, caranya adalah mengerjakannya, kerjakan dalam kertas selembar, tulis nama, gitu ya. Tolong di GCR-nya nanti saya
yang buat GCR-nya ya. Tolong di rename dengan rename itu nomor absen dan nama lengkap. Dan kalian mengerjakannya dalam kertas lembar, difoto dan disubmit dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Khusus untuk yang Bu, saya anak Jakarta Bu, saya anak Depok, Bekasi Bu. Ya Allah, saya dari bayi owe-owe itu taunya bahasa Betawi. Tolong write it down in English. Ya. Pilihannya adalah write it down. Tapi yang di daerah gunakan bahasa daerah masing-masing, tulis ya. Oke, selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya. Saya mohon izin tanya jawab kali ini untuk di divert ke pekan berikutnya. Silahkan mau menanyakan tentang teori dan kita akan latihan-latihan soal ya. Supaya nanti UTS teman-teman juga bisa lebih siap ya. Supaya lebih paham juga materinya. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Virtual background-nya bagus, gitu. Maaf lahir batin. Selamat siang. Khusus untuk Prima, happy birthday, barakallah for tomorrow ya. Hadiahnya. Makasih semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat. Izin ya, GCR-nya saya kasih soalnya di WA Group ya. Terima